Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan membahas materi labora bukan hanya berarti kerja. Semboyan berbahasa Latin ora et labora sudah dikenal banyak orang. Begitu terkenalnya sehingga orang tidak tahu lagi maksud di balik ucapan itu. Orang hanya tahu bahwa ucapan itu berarti berdoa dan bekerja. Dan orang mengartikannya selain berdoa perlu bekerja, selain bekerja perlu berdoa. Benar 100%. Tetapi artinya bukan cuma itu. Labora bukan cuma berarti bekerja, melainkan labora berarti bekerja keras. Dari situ timbul kata bahasa Inggris laborious yang berarti rajin atau menyediakan banyak waktu. Nah, apa hubungan antara doa dengan bekerja keras? Dalam Alkitab, bekerja keras diperlihatkan sebagai kebalikan dari kemalasan. Kemalasan bukan sekadar sifat jelek, melainkan dianggap sebagai kejahatan dan dosa yang daripadanya manusia harus bertobat. Yang disebut sebagai kebajikan adalah kebalikannya, yaitu kerja keras. Contohnya, terdapat dalam Amsal 6 ayat 9 sampai dengan 10, di mana mengantuk dan tidur dinilai sebagai tanda kemalasan. Hai pemalas, berapa lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ketika gereja Protestan lahir pada abad pertengahan, dihidupkanlah kelaziman membaca Alkitab dan berdoa di kalangan umat. Salah satu hasilnya, lahirlah pandangan bahwa bekerja keras adalah kebajikan yang alkitabiah. Lebih-lebih ketika orang Protestan sebagai minoritas harus sering mengungsi untuk mempertahankan hidup, maka lahirlah mentalitas kerja keras, ulet, dan hemat. Di zaman itulah semboyan ora et labora mendapat arti yang sesungguhnya. Kehidupan beragama menghasilkan kerja keras. Pengaruh dari etika Protestan terhadap mentalitas kerja keras tersebut di atas dibuktikan oleh Max Weber, seorang ahli teologi yang juga ahli sejarah dan ahli hukum dagang. Dalam buku Die Protestantische Ethik and der Geist der Kapitalismus, ia menunjukkan bahwa sifat gesit, hemat, waktu, dan tekun yang terdapat di Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat ternyata merupakan ciri dari ajaran gereja Protestan di situ. Sehingga negara-negara tetangga sebut tampil sebagai 3 negara termaju pada abad yang lalu. Ajaran Protestan telah menimbulkan dampak pada perilaku kerja. Demikian Weber. Menarik untuk diketahui, orang pertama yang mempopulerkan dan menerjemahkan karya Max Weber di Indonesia adalah Bung Hatta. Mentalitas kerja keras yang dikembangkan oleh Protestan di Eropa pada abad pertengahan memiliki beberapa segi lain. Misalnya, segi efisiensi, penggunaan waktu, mencapai hasil yang optimal dalam waktu minimal. Segi lain adalah spesialisasi, bukan melakukan banyak hal dengan serampangan saja, tapi melakukan sedikit hal namun bermutu. Pepatah mereka adalah non multa sen multum.
atau artinya bukan banyak macam, tetapi banyak. Bukan yang banyak itu berarti baik, tapi yang baik itu berarti banyak. Pada abad perbaharuan gereja, semboyan ora et labora telah menghasilkan mentalitas kerja keras. Sekarang kita pun mengenal semboyan ora et labora, tetapi sayang yang dikenal baru semboyannya, belum mentalitas kerja kerasnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan renungan yang menyinggung mengenai ora et labora. Biarlah kami dididik bukan hanya berdoa saja, tetapi bekerja, dan bukan bekerja saja tapi bekerja keras, sehingga kami bisa memancarkan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.